استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وأهل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ولمحبيه ولشيخنا ومربي روحنا المكرم أبي محمد أمين بدلي وأصوله وفروعه ولمحبيه أن الله يشفي مرضى أبينا حبيب علي بن حبيب حسين الكفى لأخينا ولأزواج شيخنا ولجميع المسلمين وأن الله يحفظنا ويحفظ عيالنا من جميع الآفات والعاهات والأذيات والبليات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ini kitab sifat 20 beserta segala rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Kalau bang disangka isinya cuma membahas sifat 20, tidak. Disertakan pula tentang bahasan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Karena sifat 20 tidak lepas dari dua bahasan itu, bahkan dari dua bahasan itulah terbit pembicaraan tentang sifat 20 ini. Sekalian itu dengan bahasa Melayu negeri di dalam beberapa judul yang ada di dalamnya. Bahasanya bahasa Melayu. Kita menyambat Arab Melayu, tulisan Arab, bahasanya bahasa Melayu. Yang ringkas aturannya dan mudah difahamkannya. Menurut Sidin seperti itu. Ini Sidin ringkas sudah dan memahaminya mudah. Kalau Sidin madakan gitu berarti iya telah. Insyaallah barakat Sidin kita mudah memahami ini kitab. Dan tiada bosan mata melihat padanya terus. Dasar Pak. Guru kita aja membaca mulai keraton lah, berulang-ulang pembacaan ini kitab hingga disekumpul pun kada sekali beliau tamatkan kembali diulang-ulang. Itu menunjukkan tiada bosan melihat ini kitab. Insyaallah ta'ala. Jadi luar biasa Habib Usman tawadhu'na. Insyaallah diimbangi Sidin apa yang beliau uraikan tadi. Hati segala ilmunya. Ini kitab merupakan hati atau sentral segala ilmu. Nah, apa maksudnya? Cahayanya. Cahaya ini ilmu yang namanya ilmu tauhid merupakan sentral segala ilmu-ilmu yang lain. Tanpa tauhidmu yang lain itu semacam kehilangan arah. Dengan taufik Tuhan Rabbul Alamin dan dengan barakah Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Tapi tentunya Jasidin dengan taufik Allah juga Bang. Kita ini dapat memahami ini kitab
kada bosan melihat ini kitab, merasa mudah memahamnya dan lain sebagainya tadi, itu dengan taufik Allah. Arti taufik kemampuan menjalankan ketaatan. Ada kalau kata-kata hidayah, nah hidayah itu petunjuk. Petunjuk itu kan perlu pengamalan. Nah, pengamalan atau pelaksanaan dari petunjuk tadi itu taufik, kemampuan menjalankan ketaatan, arti taufik. Ada dua tulisan ganal bulat. Di sebelah kanan tertulis la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ada adik. Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Sebelah kiri. Adapun dua kalimah yang di kanan kiri. Kanan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin kiri. Ini, nah dua tulisan ini di kanan kiri nih, itulah yang ditulis di pintu Ka'bah Baitullah. Nah, apakah maksud Sidin mengisahkan inilah? Mungkin Sidin mengharapkan kita sekalian ada masanya menghilangi dua tanah haram tuh. Nah, luar biasa sayangnya Habib Osman lawan kita, menjanjikan untuk mempelajari ini kitab, mendalami ini kitab dengan terlebih dahulu sepertinya ini satu pengharapan Sidin agar kita dapat mengunjungi dua tanah haram, sebab disitulah nampak di mana-mana sebenarnya nampak keelokan Allah, keagungan Allah, tapi terlebih di dua tanah haram itu. Dan adalah besar pahala membaca keduanya. Orang Bahari kayak mama, saya ingat kita tuh nama Ayun Ading, ini dia anak sini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Ingon kemanakan na si paingon manakan na di ayun na. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Himong inya siapa ngarannya sih, Pak? Mohon menyahut. Kadang andai dipisah laut dan gunung, coba nyanyian ada guna lalu nyanyian itulah ma'ayun anak diatur oleh hamba yang dhaif. Ngaran Sidin Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Jadi Pam Sidin bin Yahya. Nah kita wah ini nang saat sekarang ini nang terkenal bin Yahya Habib Lutfi bin Yahya. Bahkan sepertinya gerak langkah Habib Lutfi pun sebagaimana Habib Utsman bin Yahya ini. Beliau mendekati pemerintah, penasihat presiden kelala Habib Lutfi bin Yahya itu. Tapi di zaman Habib Utsman Sidin pemerintahnya kolonial Belanda. Waktu itu ratunya Wilhelmina. Dia bahasa dikai Korinah para Sidin, bahkan di suatu acara naik ke podium dan di situ ada Wilhelminanya, dipuji beliau Wilhelmina. Banyak ulama kala itu, ulama zahir lah yang salah sangka akan tingkah beliau. Ternyata dengan sebab didekati oleh beliau oleh pemerintah kolonial kala itu, beliau dapat tanda jasa dan diperhitungkan segala fatwa beliau hingga diangkat menjadi mufti. Dan suatu ketika di Jakarta itu ada rencana kebijakan membuat peternakan babi. Datang Habib Utsman. Nah, Sidin ambil Sidin tanda jasa itu.
Nah, hendak melihat tanda jasanya apa digambar sidin. Misalnya kita beelang lah, ada kesempatan beelang ke Jakarta, daerah Pondok Bambu tuh, Jalan Abidin berseberangan lawan Masjid Al-Abidin, itu ada makam sidin. Nah, sidin beserta di dada sidin itu ada tanda jasa, ada jasa dari kerajaan Belanda. Nah, tuh di Julong sidin najidin. Nah, saat ini kuserahkan tanda jasa, ada perlu lagi aku kada dihargai nilai-nilai keagamaan yang kubawa nih modelnya, amun bakal dilaksanakan rencana membuat peternakan babi. Dua ini orang akhirnya dibatalkan. Nah, itu rupanya pendekatan beliau dalam rangka untuk menghandle hal-hal yang sifatnya bakal merusak tatanan keberagama Islaman di daerah Betawi. Nah, kemungkinan seperti itu yang ditempuh oleh Habib Lutfi bin Yahya ini. Jadi pemerintah dengan adanya masuk ulama yang minimal sedikit barang ada rel, ada rem gitulah, supaya kada keluar dari rel agama. Amun kita kuciak di luar jimnya apa tapi kalau masuk, ya kalau dan nasihat itu nilainya masuk, sifatnya masuk. Idkhalul khair lil ghair, nasihat itu artinya memasukkan kebaikan kepada yang bukan kebaikan. Kayak pandak masuk men kita jauh. Jadi dengan masuk di tatanan pemerintahan itu, ulama-ulama itu kita jangan berupaya untuk husnuzon, mereka itu ada tujuan, dan mereka bukan cuma ahli dalam hal memperkirakan apa yang terjadi di masa akan datang karena pengalaman hidupnya yang luas lah, juga kan dikasih Allah kasyaf. Jadi tahu apa yang terjadi itu. Jadi berdahulu masuk itu ada tujuan, dan kita baik-baiknya husnuzan atau sangka baik, jangan sangka jahat terhadap para ulama dan habaib yang mendekati pemerintah. Itu yang terjadi pada diri Habib Utsman kali itu. Di Jakarta sidin menyusun pada tahun 1324 Hijriah, ya kah? 1324 Hijriah. Berarti ini kitab sudah terbit 100 berapa dik? 100 ini kan 1445 kan 1400 berapa? 142 nih, 142 142 berarti 112 tahun kalau ada nih kitab nih. Nah, maka diharap pada tiap-tiap saudara yang melihat akan ini kitab, jikalau ada salah hurufnya atau titiknya atau baris hurufnya, dapat bahwa ia membetulkan dengan yang shawab, yakni yang kebetulan pada ulama. Nah, kalau salah hurufnya ada, salah titiknya, salah barisnya jadiin, tapi kada ada sini madakan salah ungkapan, berarti din yakin yang disusun sidin ini berdasar keilmuan yang mantap, kada diragukan lagi bahwa dasar benar gitu. Nah, cuma kan apa bisa salah cetak hurufnya kah, tukang cetak titiknya kah, barisnya kah. Tapi membetulkannya jadi dengan yang shawab, yakni yang kebetulan pada ulama. Artinya aja kada bisa juga mengkritisi yang pun sidin ini kada bujur-bujur ada dalilnya juga tuh. Beserta ia mendoakan maghfirah kepada pengarangnya. Doakan aku jadi mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan orang sekali bersidin aja lah minta doakan diampuni Allah. Tentu apalagi lah kita seorang haji nah tahu
mana salah-salah kita kepada Allah ya. Kalau tahu kita nih cuma kada mengungkai benar dan jangan jadi ungkai itu boleh mengungkai aib kita tuh kada boleh mengungkai aib kita, akan tetapi kita tahu sebenarnya aib kita. Orang yang kayak Sidin ini berusaha sebenarnya untuk menjauhi hal-hal sekecilnya, bahkan yang tidak berarti aja orang-orang sekaliber beliau ini kada menggawi, apalagi ternilai haram. Nah, tapi tetap Sidin merasa ada sisi kedosaan di sisi Allah yang meminta kepada kita agar mendoakan maghfirah. Maka inilah pengharapan pengarang daripada sekalian saudara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tulisan yang di bawah itu kalau bisa dibaca untuk memadahkan percetakannya. Itulah. Nah, sekarang memasuki isi tulisan Sidin. Isi kitab maksudnya, isi kitab yang berkait dengan bahasan sifat 20. Tadi kan cuma kulitnya, tapi kan kita hargai. Sidin menulis, kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, dengan pujian-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, lagi menarik akan kelebihan pemberiannya. Habib Utsman mengajak kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ajakan daripada seorang aulia, seorang ulama pasti dalam rangka agar kita beroleh kebaikan. Sebab apa yang diperbuat, dikata dan dianjurkan oleh para ulama itu wujud daripada kasih sayang. Wujud daripada kasih sayang. Dan beliau mengingatkan kepada kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu kada ada rugi. Di satu sisi orang yang memuji Allah akan Allah cukupi nikmatnya. Kalau pang kada cukup kan. Nah, orang ini dengan memuji Allah, Allah akan cukupi. Bagi yang sudah cukup, Allah akan tambahi. La in syakartum la azidannakum. Allah akan cukupi bagi yang kurang nikmatnya, dan Allah akan tambahi bagi yang sudah cukup. Jadi berarti berkesinambungan terus menerus hendaknya kita memuji Allah. Dan tadi sekali lagi kada merugiakan, malah menguntungkan. Bila nikmat yang kita rasakan aja Allah padahal cukup ya dari Allah bertahan. Kita rasakan masih belum cukup, amaliyahnya puji Allah. Dan bila sudah cukup jangan juga ampi memuji. Bagi yang sudah cukup Allah akan terus tambah. Itu. Memuji Allah dengan mulut, melontarkan dan merangkaikan kalimah-kalimah yang sifatnya sana, elok. Elok. Alhamdulillah. Ya kalau macam-macam. Memuji Allah dalam nilai perbuatan, mengerja apa yang Allah perintah, menjauhi apa yang Allah larang. Memuji Allah dengan suasana hati, mengingat nikmat-nikmat Allah, bukan mengingat bala Allah. Memanglah kita ini diperhiasi dalam menjalani hidup ada bala, tapi ada juga nikmat. Nah, guru kita kan di dalam manaqib Sidin kalau di antara nasihat Sidin kepada murid-murid Sidin, ingat nikmat, jangan ingat bala di Sidin. Sebab bala ini lebih berkesan ketimbang nikmat. Terus terang nah, bala itu lebih berkesan ketimbang nikmat. Jadi nah kita berjuang mengarahkan terpakunya kita terhadap bala itu tadi kepada nikmat. Kadada ganang bala, kadada sebab bala itu otomatis taganang benar bala itu, taganang benar. Kada disuruh ginta ganang bala, lebih taitihi bala kita ketimbang nikmat. Walaupun nikmat sebenarnya berseleweran hingga kita nih berhembur di sekeliling kita ini nikmat saja terus. Cuma ketika datang bala, nah itu yang lebih terasa.
Kita disuruh untuk berjuang melalui mengganangi nikmat mudah. Nah ini kada kawan juga kita mengamalkan kada taufik Allah tadi kalau lah tahu kita bahwa bersyukur itu perintah, tapi kita mesti sadari pula kada kawa kita menggawi perintah amun kada ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat yang akmal beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama, dan atas sekalian keluarganya kedua, dan sekalian sahabatnya. Nah ini yang disinggung tiga kelompok. Nah Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, itu nang Allah cucur rahmat sedemikian besar. Kada ada nang menyamai pencucuran rahmat dari Allah selain daripada kepada Rasulullah, kepada keluarga beliau, dan kepada sahabat beliau. Jangan ada rasa sama dengan Rasulullah. Memanglah Rasulullah itu manusia, tapi basyarun la kal basyar. Beliau manusia tapi tidak sebagaimana umumnya manusia. Ujar Habib Ali sahibil maulid, basyarun la kal basyar. Ujar sahibul burdah, mablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Memanglah beliau manusia, tapi khairul khalqi kullihim, paling baik dari seluruh manusia, bahkan dari seluruh nabi. Nang 124.000 orang nabi itu paling baik nabi kita. Dari 315, sebagian pendapat 314, sebagian pendapat 313 orang rasulnya, rasul dengan nabi berlain. Nabi kan manusia laki-laki yang Allah kasihkan wahyu buat panduan dirinya, sedang rasul itu manusia yang laki-laki yang Allah kasih wahyu, di samping buat panduan atas dirinya juga buat panduan bagi umatnya. An rasul tuh. Jumlah nabi 124.000 orang, jumlah rasul 313 orang. Dari 313 teristimewa 25 orang. Dari yang 25 orang teristimewa 5 orang. Ulul azmi gelarnya nang berlima tah. Dari nang 5 orang teristimewa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada kita bermaksud meremehkan nabi yang lain, tapi innallaha faddala ba'duhum ala ba'din. Allah itu dia melebihkan sebagian yang lain atas sebagian yang lainnya. Itu kehendak Allah. Makanya Nabi Ulul Azmi itu dikai jangan tak paling-paling kita urut. Yang pertama dari nang 5 tah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Yang kelima Nabi Nuh alaihi salam. Di Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Padahal Nabi Nuh teratas dalam urutan lah, tapi ya begitulah memang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah, Nabi Ibrahim kan Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, ya.
bin nyarana bin itu janta paling tuh di tagur kai waktu itu paling asal cukup 5 tagur sidin. Jangan dia sidin diurutakan sidin seperti itu. Jadi syukur benar. Makanya kalau disuruh sidin aku nih nya suruhan sidin tuh untuk menegur ya tahu sidin. Kalau ndak ampi ceramah di sulaha tunggu di ampi hirang sidin. Jangan hendak ampi seorang. Rupanya dipantau sidin aja ada salah kena tagur sidin jadi ilmu. Jangan kada akun ditagur syukur benar ada nah akun dan orangnya tinggi ilmu ya kalau lah. Itu. Kemudian keluarga Nabi wajib kita muliakan, tidak sebagaimana keluarga-keluarga yang lain. Sahabat Nabi wajib kita muliakan. Ashabi kan nujum. Semua sahabatku itu Nabi mereka laksanakan bintang. Idza tadaitum iqtadaitum. Bila mana mereka memberikan petunjuk kepada kamu, wajib kamu perpegangi. Seluruh sahabat. Sahabat adalah mereka-mereka yang sezaman beriman bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sezaman beriman bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau sezaman tapi kada beriman, kada sahabat. Walau beriman tapi dan sezaman tapi kada sudah bertemu. Orang ini beriman, nikah iman sezaman bahkan dengan Rasulullah tapi kada bertemu, itu bukan sahabat. Seperti sebagian ulama menghukumkan tabi'in terhadap ada orang Yaman, padahal luar biasa itu orang Yaman, sehingga Nabi menyuruh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk minta doakan bila bertemu dengan beliau. Sidin hendak benar bertemu Rasulullah, akan tetapi kalau Sidin tinggalkan Yaman maka berarti meninggalkan orang tua Sidin yang dalam asuhan Sidin yang kada kau ditinggalkan karena usianya yang sudah tua dan keuzurannya. Jadi kerinduan tadi terpendam di hati. Suatu ketika Mama Sidin kan tahu situasi hati anak nih. Silakan kamu berangkat wahai anakku, Sidin, dari Yaman ke Madinah. Waktu itu Rasulullah sudah di Madinatul Munawwarah. Berangkat aja. Ternyata ketika sampai di Madinah oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha diberitahukan kepada beliau bahwa Nabi kita Muhammad SAW masih berada di peperangan, jadi kada ada di tempat. Kada kau menunggu Sidin, karena kalau menunggu Mama Sidin kayak apa? Tenang lalu kembali ke kampung halaman di daerah Yaman situ. Nah, Sidin tuh padahal luar biasa lah, luar biasa. Tapi karena tidak pernah bertemu secara langsung dengan Rasulullah, tidak disebutlah sahabat, tapi dikelompokkan pada tabi'in. Uwais Al-Qarni lah, Uwais Al-Qarni. Luar biasa, orang bakti lan kuitan. Dan Allah anugerahi kita mampu bakti lan kuitan. Kagagalan luar biasa lah. Mano fadilah bakti lan kuitannya, tapi berat. Memang sesuatu yang besar nilainya itu dimaklum pasti berat. Mungkin bisa kuitan yang pemamayan dikaya mungkin naik. Ada kalau salah sedikit kita, tapi itulah makin ganal cobaannya, makin ganal juga nilai yang didapat ya Allah.
Wa ba'du, cukup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatkan badan, kawal lagi menursakan, bertabarruk atau mengambil barakah membaca kitab yang disusun oleh Habib Usman ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyil akram wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى. طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله.